Halo guys, kembali lagi di channel Berlian Legacy. Oke, hari ini coba kita bahas watchlist saja ya. Yang kalau di IHSG hari ini alhamdulillah closing hijau. Oke, ya, nah untuk segmen batubara dan apa namanya sawit ya. Kalian boleh searching nanti googling hasil devisa ekspor itu. Ada kebijakan baru ya yang tadinya hanya ditahan sekitar 30% selama 33 bulan. Nah, di kebijakan baru itu hasil devisa ekspor artinya hasil keuntungan dia jual apa namanya? Jual batu bara dan sawitnya, misalkan dia jual batu bara dan sawit ke luar negeri. Nah, itu nanti hasil keuntungannya nggak bisa langsung mereka pakai gitu, artinya ya harus diendepin dulu selama setahun gitu eh, di bank gitu. Nah, itu kebijakan baru ya. Nah, kalau kebijakan sebelumnya itu cuma 30% dan cuma 3 bulan gitu, artinya setelah 3 bulan uang itu bisa dipakai gitu, bisa buat apa namanya, bagi dividen atau buat ya dia ekspansi usaha gitu. Nah, kalau ini eh udah ditahannya 100% lebih lama lagi gitu sampai setahun. Nah, itu mungkin bisa jadi sentimen negatif ya gitu. Nah, itu kalian coba googling dah eh, hasil devisa ekspor 2025 gitu. Nanti kalau nggak salah udah ada kebijakannya baru di bulan-bulan Januari ini kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, sentimen negatifnya mungkin untuk saham-saham batubara dan apa namanya, sawit dan beberapa sektor lainnya gitu ya, ada nanti silakan di googling. Nah, di situ ada sektor yang di-exclude yaitu minyak dan gas. Tuh ya, makanya gue hari ini masuk ke Pegas. Ya harapannya sih dapat sentimen positif dari situ ya gitu. Tapi malah turun hari ini. Oke, itu untuk berikutnya yang positifnya adalah kita harus cari tahu tuh si hasil devisa ekspor itu akan disimpan di bank mana gitu. Nah, kemungkinan ya di bank-bank ini ya, bank-bank BUMN gitu, karena kan kalau disimpan di bank-bank BUMN gitu, kalau misalkan bisa diputerin sama mereka kan keuntungannya buat eh, bank itu sendiri gitu. Jadi selain kebijakan itu untuk menekan harga dolar atas rupiah gitu ya biar turun. Nah, bisa ya setidaknya bisa dimanfaatkan juga lah uang-uang itu sama bank-bank BUMN itu. Nah, yang jadi pertanyaan kalian harus cari tahu tuh di mana naruhnya tuh si perusahaan-perusahaan TBK yang batubara dan sawit itu naruh hasil devisa ekspornya di bank mana gitu. Nah, itu yang jadi PR buat kalian, mungkin bisa cari tahu gitu ya. Ya berarti kan ada BMRI, Mandiri, BRI, ya BRI sama BBNI, Bank BNI. Kemungkinan tiga itu sih. Ya itu ya kalian aja cari di laporan keuangan, misalkan laporan keuangan Adaro, Indika Energi, ITMG ya, ITMG mungkin bisa. Nah, itu kalian cari tuh kas dan setara kasnya yang sifatnya deposito berjangka. Nah, dia ada di bank mana tuh paling banyak gitu. Nah, mungkin di situ nanti yang keuntungan 100% itu akan ditaruh di situ juga kemungkinan ya. Kayak gitu. Nah, kalau gua sih menariknya sih kayaknya di Mandiri ya. Kenapa? Kalau menurut gua kalau BBRI itu kan lebih ke UMKM dan rakyat ke bawah kecil ya gitu, kelas menengah ke bawah. Lalu untuk BBNI itu setahu gua untuk karyawan-karyawan tuh
Itu. Nah kalau Mandiri ini nih dia kayak nggak terlalu spesifik gitu, apanya, si nasabahnya gitu. Nah menurut gua kayaknya sih mungkin Mandiri gitu, makanya gua tadi watchlist Mandiri, tapi ya keburu naik ya. Gua berharap turun gitu ya kayak Pegas, dia malah naik gitu. Jadi gua baru nambah watchlist baru ya di sini, yaitu BMRI untuk hari ini. Seperti itu guys untuk hari ini, dan Ratu udah dibuka ya. Sekarang dia lock arahnya 10% karena masuk FCA. Nah kayak gini ya. Gue masih ada barang sih di sini, di akun satu lagi tadi udah gue lepas, coba di 5925 ya, langsung kejemput gitu. Dan ternyata antriannya masih tinggi nih gitu. Kalau masih tinggi gini kayaknya besok masih bisa naik lagi gitu. Mantap Ratu dah. Oke, mungkin itu aja dulu review saham kita hari ini. Thank you.